Ayat-ayat yang kami baca menjadi cahaya di dada. Ampunanmu kami pinta, agar hati kembali mulia. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini yang terakhir tanpa ampunan. Terimalah puasa dan sujud kami, jadikan kami hamba yang kembali. Jika malam ini Lailatul Qadar, turunkan rahmat-Mu yang besar. Seperti Kau tolong para pejuang sabar, dengan malaikat yang tak terlihat. Air mata di sajadah panjang, doa-doa terbang ke langit terang. Semoga saat Ramadan pergi, iman ini tetap kami jaga lagi. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini yang terakhir tanpa ampunan. Terimalah puasa dan sujud kami, jadikan kami hamba yang kembali. Jika esok Ramadan berlalu, biarkan hati tetap bersujud hingga kami dipanggil pulang dalam ridho-Mu, ya Rahman Siliwingan. Saat fajar mulai menyingsing, ia menahan lapar dan dahaga. Bukan sekadar menahan diri, namun menjaga jiwa tetap mulia. Siang terasa panjang jalannya, tenggorokan kering tak bersuara, namun hati basah oleh doa, harapnya terbang menuju langitnya. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia, saat berbuka dan saat jumpa dengannya. Manis kurma hanyalah tanda cinta Allah yang menjaga kita. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia, saat berbuka dan saat jumpa dengannya. Hari ini syukur terasa, esok di akhirat bahagia sempurna. Matahari turun di ufuk senja, aroma hidangan menyapa udara. Azan maghrib berkumandang indah, bahagia pertama pun tiba. Bukan sekadar segarnya air, bukan hanya manisnya kurma, namun syukur yang memenuhi hati. Allah menjaga puasa kita. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia, saat berbuka dan saat jumpa
masih ada yang lebih mulia Assalamualaikum warahmatullahi saat hamba wabarakatuh. berdiri di hadapannya, membawa puasa penuh setia. Hari Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Alhamdulillah ya, Mas. Sekarang masuk ke 20 hari ke-25 Ramadan ya. Sebentar lagi Lebaran. Sebentar lagi kita berpisah dengan Ramadan. Sedihnya, Masya Allah ya teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Masih semangat ya? Semangat berpuasa? Insya Allah biasanya semakin di akhir semakin semangat ya. Dan semoga pagi ini kita di Zoom ini menjadi apa namanya untuk bisa menambah kualitas ibadah kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Pak Budiman dan Bunda Widya Yulianti. Pak Budiman dari Bekasi ya, dan Bunda Widya Yulianti dari Palembang. Betul nggak? Yang baru pulang umroh nih, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 10.30 ya, teman-teman. Eh, dan saya sangat menghargai waktu teman-teman. Eh, Insya Allah pertemuan hari ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan saya Khairiah Idris. Sebentar, ininya mana ya? Saya tidak bisa melihat. Hmm, sudah kelihatan ya ininya. Slide-nya belum bergerak. Jadi saya tidak kelihatan. Pagi ini ya kita akan membahas mengenai apa itu perbedaan biaya dan aset. Iya betul Pak Budiman masuk wilayah Kota Bekasi ya Pak ya. Salam satu sama terhubung Pak. Kita belum bertemu offline tapi insya Allah selalu terhubung berkah dari jurus-jurus magnet rizki dan insya Allah semoga kita selalu berada dalam keberkahan ya, kemuliaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ini saya slide-nya mana ya? Kok tidak bisa bergerak? Coba. Bentar. Oh, keren. Assalamualaikum, semangat pagi kakak-kakak semua. Selamat datang di komunitas Amazing Quantum ya. Saya serius membangun grup Keran Rizki. Grup Keran Rizki ini akan membahas mengenai kesehatan, keuangan, dan hidup kaya raya. Bentar ya. Salam kenal, saya Khairia, ibu rumah tangga yang sedang menjalankan bisnis dari rumah, bekerja sama dengan Magnet Rizky, KAT, dan ASIS. Saya semangat sekali memandu kakak semua agar tercapai impiannya ke depan. Dan sebentar, kembali ke laptop. Kok belum bisa ini ya, ininya. Slide-nya belum bisa saya gerakkan. Coba saya stop dulu mungkin ya. Stop share. Kemudian saya share lagi. Oh, belum kelihatan ya. Sudah bergerak belum? Oh, sudah. Alhamdulillah.
Teman-teman semua ya. Perkenalkan, saya Khairiah, Certified Trainer Magnet Rizky, seorang akuntan yang sudah malang melintang, malang melintang ya, di dunia pemerintahan, dunia bisnis ya. Dan saya serius membangun peradaban dari rumah. Peradaban ya teman-teman ya, saya sedang tidak membangun negara. Karena sekarang sedang keren ya, sedang keren mengenai Iran ya. Iran itu menarik sekali ya teman-teman. Ternyata berdasarkan pengamat para politik ya, saya juga mengikuti politik teman-teman ya. Dalam hal ini apa geopolitik ya. Geopolitik itu tidak berbicara tentang partai ya, tapi berbicara tentang eh, dunia, perpolitikan dunia ya secara keseluruhan ya. Dan yang menarik Iran ini itu adalah ternyata bukan sebuah negara, tapi sebuah peradaban, teman-teman ya. Eh, Keren banget ya. Dan yang menarik lagi ya, Iran itu tidak menggunakan pakem-pakem keuangan yang selama ini dibangun oleh PBB atau oleh WHO atau oleh UNICEF atau oleh Amerika ya gitu. Tapi Iran membangun sendiri pakem-pakem peradaban yang ingin mereka bangun. Dan ini sangat menarik ya itu. Saya sendiri kenapa saya resign dari BPKP, kemudian dari Pertamina juga saya resign juga karena saya impian saya adalah ingin membangun peradaban teman-teman ya. Peradaban ya simple, peradaban dari rumah ya. Dan saya terus mencari komunitas yang bisa mendukung impian saya. Salah satunya adalah komunitas Magnet Rizky melalui guru unda kita, Ustadz Nasrullah, ya. Dan komunitas Kejar Akhirat Terus, ya. Komunitas ASIS, ya, Amazing True Samurai, Samurai System, melalui Dr. Andika Setiawan, ya. Di komunitas Magnet Rizky sedang dibangun pesantren Khairul Rozikin, kemudian di komunitas KAT sedang dibangun CEO. Pesantren CEO di Bogor, Cinangneng, dan sekarang sedang membuka cabang di Purwakarta, teman-teman. Itu ya. Pesantren CEO sama pesantren di pesantren Khairul Rozikin ini dibangun berdasarkan wakaf, ya, jadi tidak memberatkan ya, bahkan CEO memberikan gratis 100% ya kepada pesantren. CEO memberikan gratis kepada santrinya ya, dan santrinya akan dididik menjadi seorang CEO, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Di belakang saya ada guru-guru hebat, Pak Nasrullah dan Dr. Andika Setiawan. Dan semoga saya bisa menjadikan jalan ya keajaiban untuk teman-teman semua ya. Ya inilah impian saya ya. Nanti saya akan membahas kenapa kita perlu membangun peradaban dari rumah, teman-teman. Ya. Ini saya seorang ibu rumah tangga, single mom, 3 yatim, mahasiswa UI semua. Alhamdulillah, eh, dalam menjalankan sesuatu hal yang dikejar itu adalah ridha Allah, ya, lebih dekat dengan Al-Quran. Dan untuk menggapai ridha Allah itu, saya memiliki tools, yaitu menyiapkan keluarga ajaib, sehat fisik, sehat finansial, menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Ini selama 17 tahun saya di BPKP, RI, kemudian setahun di Pertamina Hulu Energi, sekarang owner bisnis mendunia bersama KAT Asis dan Energi. Kemudian 2010 saya ke Australia, 2013 ke Kanada, 2015 saya ke Amerika, teman-teman ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya untuk bisa menyerap ilmunya Allah. Ya, semoga Allah ridho apa yang sudah saya lakukan dan semoga ridho Allah selalu menemani kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sertifikasi yang sudah saya miliki itu adalah Mulajamah Hafiz Quran ya, karena kenapa saya keluar, karena saya ingin lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bagi saya tidak ada peradaban kecuali dibangun atas dasar Al-Quran, teman-teman ya. Kemudian saya menguasai Stephen, karakter dan fitrah bakat. Saya certified accountant, auditor, dan risk management. Jadi saya sudah lumayan hafal ya dengan manajemen resiko ya, karena saya sudah belajar itu sejak saya di perkuliahan, teman-teman ya.
termasuk manajemen antrian gitu, manajemen apa konflik gitu ya teman-teman. Saya Certified Public Speaking Jamil Azaini, kemudian Certified Hypnotherapy, Certified NLP, Certified Business and Life Coach. Ya, jadi kalau ditanya coach bisnis atau coach life, dua-duanya ya. Ternyata setelah saya belajar Magnet Rizky, ya kalau kita pengen memperbaiki bisnis kita, kita harus memperbaiki kehidupan kita dulu gitu ya. Buka perisai rezeki ya gitu, menguatkan LOP gitu ya. Jadi sekarang bagi saya bisnis coach dan life coach itu harus menjadi satu kesatuan ya. Setelah kita memperbaiki diri kita terus-menerus, kita memperbaiki keluarga kita. Maka keluarga itu adalah penting dan sangat-sangat penting teman-teman ya. Sangat-sangat urgent. Dan kenapa saya tertarik untuk membangun peradaban dari rumah? Karena di kita ini, di Indonesia ya, eh, itu belum ada pendidikan mengenai rumah ya. Selama ini entah ya pendidikan di Indonesia ini hanya mampu mengisi seolah-olah kita dijadikan robot ya teman-teman ya gitu. Oh, hanya untuk mengisi industri gitu loh. Tanpa membangun value, nilai karakter dari eh, every single personnya gitu loh. Ya boro-boro membangun mau ngomongin tentang rumah gitu loh. Membangun SDM-nya aja dalam hal pendidikan ini belum nyampe ke sana teman-teman gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Salah siapa? Salah saya. Ya Allah, ampuni saya siap belajar ya. Bukan saya salah pemerintah, bukan salah negara, tapi salah saya. Maka dengan kondisi ini saya semakin semangat untuk menyebarkan kebaikan ya ke seluruh penjuru bumi ya gitu. Sampai ke Mars pun saya siap. Venus, Jupiter, Mars saya siap ya. Edukasi peradaban dari rumah ini ya. Itu. Kemudian saya certified trainer Magnet Rizky ya. Melalui Magnet Rizky inilah eh, diubah ya semua mindsetnya gitu ya. Kita perlu memiliki mindset yang merdeka teman-teman ya. Dan Magnet Rizky inilah yang banyak mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi saya perlu kembali kepada diri saya untuk memperbaiki keluarga saya. Jika keluarga saya belum baik, maka yang perlu diperbaiki adalah saya gitu ya. Jika bisnis saya belum baik, maka yang perlu diperbaiki adalah saya. Udah syat ya. Ke skill keahlian saya itu adalah genetika rezekinya seorang kolaborator ya. Jadi dalam hal ini saya juga mengkolaborasikan ilmu magnetrisi dengan bisnis yang saya miliki membangun peradaban dari rumah ya. Saya founder Amazing Quantum, founder Tilawah Amazing Muslimah, founder Berkah Bertumbuh Bersama Dinar Khairul Razikin B3D, kemudian founder Keran Rezeki juga ya. Kemudian saya di Keajaiban Magnet Rizky Dr. Demul penonton terbanyak ya. Terakhir 267.000 penonton. Mungkin sekarang sudah bertambah lagi ya. Dan insya Allah mohon doanya teman-teman ya Allah ya. Beri saya rezeki mas saya masih banyak sekali ya. Tapi saya pengen banget ya. Saya pengen memiliki pesantren Khairul Razikin di Kolyang Bogor. Tanahnya sudah ada ya. Mohon doanya semoga Allah pantaskan. Ini saya hadiahkan untuk teman-teman semuanya gitu ya. Gitu. Oke ya. Bismillah. Ini kontak saya ya, Instagram saya dan YouTube saya. Baik, kenapa sih kita ngebahas lagi mengenai eh, pembangunan peradaban dari rumah ya? Makanya saya edukasinya itu adalah mengapa kita perlu membangun keran rizki dari rumah gitu ya. Selain tadi yang sudah saya bahas ya, saya ingin membahas mengenai tentang eh, apa tadi beda biaya dan aset gitu ya. Karena ketika saya bertanya kepada teman-teman, Bunda sudah tahu belum apa bedanya biaya sama aset? Apa ya Bun? Nggak tahu Bunda. Gimana ini ya? Gimana kita mau kaya raya gitu kan? Karena kita belum ya salah saya, salah siapa? Salah saya. Saya belum banyak ilmu pengetahuan yang belum saya ketahui ya. Salah satunya adalah kita belum tahu nih, belum paham apa bedanya biaya dan aset. Nah,
Kenapa sih saya serius banget membangun peradaban dari rumah ya, membangun keran rizki dari rumah? Nah, ada big why, ada strong why. Namun pagi ini saya hanya akan membahas mengenai strong why-nya ya. Strong why. Menurut teman-teman penjajahan ini masih berlanjut nggak nih di atas muka bumi? Katanya kan nggak boleh ya penjajahan itu ya gitu. Tapi kenyataannya masih berlanjut nggak teman-teman? Ya, masih ya, masih berlanjut. Peradaban di penjajahan di muka bumi ini sekarang masih berlanjut ya. Dan berdasarkan polanya ya para penjajah itu untuk menguasai negara itu tidak langsung ya, tidak langsung menguasai pemerintahnya, tidak langsung menguasai negaranya, tapi yang pertama dia lakukan itu adalah menguasai currency-nya, menguasai mata uangnya, teman-teman. Simple ya. Nah, jadi apa namanya? Mereka menguasai melalui apa? Melalui dolar ya. Sekarang makanya ada namanya BRICS ya, itu gerakan negara-negara berkembang untuk tidak mau menggunakan dolar gitu ya. Kemudian Arab Saudi juga ya, Timur Tengah sudah lepas dari petrodolar gitu ya. Eh, Sekarang mereka malah mau pakainya yuan eh, China gitu. Jadi antara timur dan barat ya, timur yang diwakili oleh China dan barat yang diwakili oleh Zionis ya. Karena sekarang ternyata eh, Presiden Amerika itu tidak mewakili Amerika gitu ya. Dia hanya mewakili sekelompok sekelompok manusia yang disebut dengan Zionis tadi, teman-teman ya, gitu. Ya katakan saya katakan seperti itu saja ya, teman-teman ya. Nah, yang mereka kuasai itu adalah pertama currency. Ya, currency ini kalau diibaratkan itu adalah dengan kekayaan gitu ya. Dengan supaya negara-negara berkembang ini akhirnya banyak meminjam gitu kan. Pinjamannya dicatat dalam bentuk dolar ya. Ya suka-sukanya mereka lah ya gitu. Nanti eh, rupiahnya lemah gitu kan gitu. Tidak kuat, dolar yang menguat, maka hutang kita semakin tambah banyak. Ya Allah ya, ya kita doakan semoga pemerintah kita menjadi lebih baik lagi, negara kita menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin. Tugas kita adalah teman-teman nggak usah terlalu pusing mikirin pemerintah mau mikirin negara gitu ya, nggak usah. Kita hanya fokus ke cukup di keluarga kita aja dulu ya, cukup di keluarga kita. Amankan kekayaan teman-teman. Ya, itu. Amankan kekayaan teman-teman. Oke? Ya. Nah, yang kedua, kenapa saya bahas ini? Karena kita tidak bisa menghalangi mereka, kita tidak bisa menyetop pergerakan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah ikut eh, bersaing dengan mereka, ikut nyemplung bareng. Semoga tidak tenggelam ya teman-teman ya. Ikut nyemplung bareng di pusaran gitu ya. Karena mau nggak mau kita sekarang berada di pusaran gitu. Pusaran yang dibuat oleh mereka gitu ya, oleh kapitalis, kemudian liberalis dan sekular gitu ya. Jadi kapital, sekular dan liberal inilah yang em, isme-isme inilah yang membuat kapitalisme, sekularisme dan liberalisme inilah yang membuat akhirnya kita sempat tidak menemukan jati diri kita gitu ya. Siapa yang salah? Saya yang salah. Ya Allah, ampuni saya salah, saya siap belajar gitu ya, teman-teman. Dan pagi ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman ya gitu. Nah, kemudian apa yang pergerakan mereka selanjutnya itu adalah setelah menguasai kekayaan, currency, selanjutnya adalah mereka menguasai energi ya. Dan energi terbesar ini adalah ada di manusianya, yaitu di SDM-nya, yaitu dalam bentuk kesehatan ya. Salah satu menteri kesehatan yang sangat kritis itu adalah Siti Fadullah Supari ya. Semoga beliau memiliki umur yang panjang, bermanfaat gitu ya. Beliau usianya sudah sepuh tapi begitu semangat terus memberikan edukasi kesehatan kepada kita ya. Kemudian ada juga beberapa dokter-dokter yang eh, kembali ke fitrah seperti dokter Zaidul Akbar ya. Kemudian ada lagi dokter yang
membahas mengenai asam basa gitu, membahas mengenai hidrogen gitu ya, mengenai kimia yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ada Profesor Hiromisinya gitu ya. Beliau aktif di rumah sakit ya, di Jepang gitu, dan beliau concern untuk membangun kesehatan dari rumah gitu. Dan langkah ketiga yang mereka lakukan itu adalah sumber daya alam, menguasai sumber daya alam, entah emas, entah tambang ya, batu bara, entah nikel ya, atau ada lagi nih yang baru lagi, atau sumber daya airnya ya, sumber daya alam itu termasuk air ya teman-teman ya. Air juga begitu semangatnya mereka menguasai gitu ya, gitu. Jadi kebayang teman-teman, buhul-buhulnya ya, ikatan-ikatannya sebegitu. Waduh, udah banyak banget nih kita terikat di sini ya. Insya Allah satu demi satu kita lepas ya teman-teman ya. Ikatan itu, buhul-buhul itu ya, seperti di Quran surat Al-Falaq ya. Semoga Allah melepaskan buhul-buhul ini ya, buhul-buhul sihir ya, itu supaya kita lepas, kita menjadi pribadi yang sehat kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Dan kenapa sih kita perlu membahas ini? Ya, karena di Al-Qur'an sendiri ya, ada di Quran surat Nur ayat 55 ya. Itu dikatakan bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Siapakah mereka yang akan menguasai bumi? Itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kita sudah menguasai bumi belum? Sudah, sudah sedikit, Bu, gitu kan? Gitu. Eh, tapi belum benar-benar berkuasa gitu kan. Padahal ini Allah sudah janji nih gitu. Kalau kamu beriman dan beramal soleh gitu, Allah akan memberikan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh loh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi gitu kan. Jadi gimana nih? Salah saya. Ya Allah, ampuni saya. Saya salah, saya siap belajar. Gitu ya. Ini coba-coba dulu. Dan janji Allah itu pasti. Ya. Kemudian ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Ya. Dan telah kami utus di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dikuasai oleh hamba-hambaku yang soleh. Oh, kebalik ini. Oh, ini Al-Anbiya ayat 105 gitu ya. Artinya, ya kembali berarti kalau kita belum bisa menguasai ya, dipusakai ini berarti diwariskan ya. Kita ini berhak mendapatkan warisan di atas muka bumi. Bahwa namanya ahli waris itu biasanya hidupnya kaya raya ya teman-teman ya, gitu ya. Dapat dapat ahli dapat warisan itu sesuatu hal yang didambakan ya teman-teman ya. Itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan warisan dari Allah ya, maka yuk perbaiki. Kita menjadi pribadi yang soleh. Maka kalau kita belum mendapatkan warisan dari Allah, maka katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ini ada akad warisnya dari Allah. Dahsyat ya? Alhamdulillah. Jadi begitu ya caranya supaya kita menjadi kaya raya, berjaya di atas muka bumi itu adalah perbaiki iman dan amal soleh kita, teman-teman. Nah, lebih jelas lagi itu ada di Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 14 ya. Ini Allah berjanji ya. Ini Allah berbicara mengenai kekayaan ya. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya. Hujan ini diibaratkan sebagai eh, kekayaan ya, kekayaan rizki yang begitu banyak gitu, berlimpah tidak bisa dihitung. Teman-teman kok bisa nggak ngitung berapa jumlah tetesan hujan?
Nggak akan bisa ya. Hujan yang nggak lebat aja, hujan yang gerimis aja kita nggak akan bisa menghitungnya teman-teman ya gitu. Nah ini Allah janjinya hujan yang sangat lebat, hujan yang lebat. Nah, berarti rezeki kita itu sebetulnya banyak dan banyak sekali gitu kan gitu. Dan Allah juga jelas-jelas mengatakan harta, teman-teman. Harta. Jadi Allah itu adalah mengajak kita untuk menjadi kaya dan eh, Allah sebagai sumber harta dan Allah yang akan memberikan harta kepada kita, gitu ya. Harta dan anak-anakmu, artinya aktif income dan pasif income dan memberikan kebun-kebun di dalamnya terdapat sungai-sungai. Aduh, enak banget ya teman-teman ya. Kita punya harta, punya anak-anak ya. Anak-anaknya yang beriman dan soleh ya. Berkah dari kita untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang beriman dan soleh gitu kan. Kemudian apa namanya di hadapan kita itu sudah Allah berikan kebun dan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dahsyat teman-teman. Masya Allah. Pengen nggak nih seperti ini? Siapa yang pengen katakan saya? Eh, Syaratnya apa? Syaratnya adalah memohon ampun. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Saya siap belajar. Itu. Dahsyat. Dan karena sekarang kita sedang membahas mengenai muamalah tentang apa itu beda eh, biaya dan ini biaya dan aset ya. Sebelumnya kita ngebahas dulu di manakah posisi kita. Ya. Ini the cash flow quadrant itu manusia secara ekonomi itu dibagi empat ya. Pertama di kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu adalah employee ya, karyawan, kemudian self-employed ya, pekerja apa namanya pekerja mandiri ya, kemudian business owner dan investor. Kira-kira teman-teman sekarang ada di mana nih? Apakah teman-teman adalah seorang employee, seorang karyawan? Dan ciri-ciri di kuadran kiri itu adalah mereka menukar uang dengan menukar waktu dengan uang ya. Jadi waktu yang dia pakai itu yang dikejar itu adalah uang itu ya. Itu ciri-ciri kuadran kiri. Nah, makanya orang-orang di kuadran kiri ini, nah, sedangkan kita itu sebetulnya sama Allah kan diajarkan jangan mengejar uang, biarkan uang yang mengejar kita ya. Di Magnet Rizki juga ada duduk diam rezeki datang gitu ya. Kalau kita pengen duduk diam rezeki datang, maka caranya buka perisai rezeki kita gitu ya. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih mengejar uang, teman-teman, artinya kita masih di kuadran kiri, ya. Dan orang-orang yang di kuadran kiri ini, ya, kabarnya itu tidak mudah untuk menjadi orang kaya raya. Apalagi ini employee ini masa kasih makasih Bu Widya ya Masya Allah employee semoga menjadi employee yang berkah ya. Saya juga dulu employee teman-teman makanya saya please ya cheese gitu ke kanan gitu ya gitu. Nggak apa-apa kita berada di mana sekarang yang penting kita tahu ya man barang siapa man arafa nafsahu arafa rabbahu ya. Kalau kita Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita bareng-bareng move on ke kanan ya. Karena memang pemerintah kita juga kalau membahas mengenai keuangan itu kita lihat nih review-review ya. Karena saya seorang pemerintahan ya pengalaman saya banyak gitu ya. Mohon izin saya share bahwa pemerintah kita ini hanya concern kepada employee gitu loh. Dianggapnya kalau misalkan suatu negara tadi ya saya tertarik makanya saya tertarik dengan Iran ya. Iran itu bukan suatu negara tapi dia adalah suatu peradaban ya, sedang membangun peradaban ya. Jadi dari peradaban Persia itu terus di di dilanjutkan oleh Iran saat ini ya. Makanya tidak terpengaruh tuh oleh info-info isme-isme eh, dari barat. Oh, Pak Bungin Diman, employee yang sudah long long time. Kalau long long time, kebayang nih Pak. Kalau
Kalau di bisnis owner udah long long time udah jadi apa nih Pak? Oh, Masya Allah sudah jadi miliarder ya Pak ya. Miliarder dan triliuner ya. Amin, amin ya. Nanti semoga teman-teman diizinkan Allah menjadi bisnis owner. Makanya kita belajar nih teman-teman ya. Belajar terus untuk membangun peradaban dari rumah. Nah, Iran itu yang menarik teman-teman ya. eh, Tidak menggunakan GDP. Ya, GDP itu apa? Gross Domestic Product. Ya, ini saya duga nih. Makanya saya keluar gitu kan. Karena pemerintah itu standar keuangan itu adalah hanya GDP, Gross Domestic Product ya. Gross Domestic Product ini yang notabene itu ya dihitung dari seberapa besar konsumtifnya. Jadi mallnya rame nggak nih, pasarnya rame nggak nih? Kalau mallnya rame, pasarnya rame, bisa dipastikan orang-orang sekitarnya ini pada punya duit, pada punya mampu belanja gitu kan? Berarti hidupnya kaya raya. Tidak, teman-teman. Ya. Orang yang ke mall itu bukan berarti orang kaya. Dan orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang berada di kuadran kanan, teman-teman. Ya, gitu. Kemudian, dan ini konsep GDP ini tidak dipakai oleh Iran, teman-teman ya. Makanya Amerika, kemudian PBB mengira Iran ini ya hidupnya kismin gitu kan. Gitu. Saya ngikutin loh teman-teman ya. Oh, perang Iran-Irak gitu kan. Ih, kenapa sih Amerika dulu waktu bantu Iran ya kan menyerang Irak, sekarang malah Iran yang diserang gitu kan. Gitu kan. Nah, ternyata Iran itu memang Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Saya sedang tidak mengagung-agungkan Irannya, tapi yuk kita saya sedang eh, belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk bekal membangun peradaban dari rumah gitu ya teman-teman. Nah ini employee dan self-employee. Self-employee ini buka warung misalnya gitu ya. Itu. Ya intinya belum punya pegawai lah ya. Belum punya pegawai dan belum punya tim ya gitu. Dan sayangnya lagi dunia ya Indonesia ya gitu mengarahkan kita itu hanya mengarah ke kuadran kiri. Kalau mau kaya seolah-olah sumber keuangan itu hanya ada di kuadran kiri gitu teman-teman. Hanya ada di dunia pekerjaan ya, di lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu seolah-olah hanya ada di kuadran kiri teman-teman. Itu. Yaitu apa? Yaitu karyawan dan UMKM, teman-teman. Saya sedih, teman-teman. Tapi salah siapa? Salah saya. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Makanya saya semangat, teman-teman. Ya, kita, siapa yang perlu diperbaiki? Diri kita. Ayo kita bergerak ke kuadran kanan, teman-teman. Ya. Nah, kuadran kanan ini adalah business owner. Ya. Yaitu dia yang sudah tidak menukar uang dengan tidak menukar waktu dengan uang gitu ya. Tapi dia membangun sistem. Membangun sistemnya itu bisa dalam bentuk karyawan atau tim. Nah, kalau di Magnet Rizky itu ada MRBA ya teman ya. Teman-temannya Magnet Rizky Business Academy. Itu Pak Nas itu sedang mengajak kita menjadi seorang business owner itu, terutama wakil resmi ya. Saya seorang seorang wakil resmi ya. Maka saya perlu membina terus nih eh, apa namanya SBMR saya gitu kan. Sobat bisnis Magnet Rizky saya gitu ya. Kemudian saya juga ya ini adalah tim walaupun saya tidak belum punya karyawan teman-teman ya. Karena saya hanya memanfaatkan HP, gadget dan AI. Oh, ya. Hanya memanfaatkan di dunia sekarang itu Masya Allah sekarang semua dimudahkan ya. Memanfaatkan gadget dan AI semoga menjadi cuan. Ya inilah seorang business owner ya, memiliki sistem dan ekosistem. Ya, Pak Nas itu adalah business owner gitu ya. Maka eh, visi misi kita itu adalah mengajaibkan Indonesia. Tadi gimana cara mengajaibkan Indonesianya, Pak? Yaitu adalah dengan memperbaiki ini, perbaiki pikiran kita, pendidikan kita ya, gitu. Kemudian tadi ya currency, energi dan sumber daya alam harus kita
kuasai segera nih teman-teman ya. Perjalanan kita masih panjang nih. Maraton kita teman-teman ya. Perlu tim rame-rame gitu ya. Saya nggak bisa bekerja sendiri ya. Makanya saya share terus ilmu-ilmu ini ya. Supaya kita namanya lari maraton itu kan rame-rame gitu kan. Itu. Dan panjang banget ya. Bisa 6 km. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjadi seorang investor. Ya, teman-teman nggak usah buru-buru menjadi seorang investor ya. Belajarlah menjadi seorang investor di perusahaan teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekarang belajar menjadi seorang business owner. Itu. Nah, orang-orang yang sudah bergerak bergabung di Magnet Rizky Business Academy, ya alhamdulillah ya, teman-teman sudah belajar menjadi seorang business owner. Nanti teman-teman belajar mengelola reseller, ya, belajar membangun eh, melayani pelanggan terus-menerus gitu kan teman-teman ya gitu. Belajar memperbaiki mindset itulah seorang business owner teman-teman ya. Karena seorang business owner itu hidupnya tidak akan pernah rugi. Yang ada itu adalah learning and earning. Enak banget ya. Apa teman-teman? Learning and earning ya. Kalau suatu saat kita belum dapat earning ya, tapi kita sedang learning gitu. Singkat cerita seperti itu. Nah, teman-teman kalau dan kenapa saya perlu mengajak tadi memperbaiki eh, apa namanya? Nanti kita bergeser menjadi investor. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita bahas dulu apa itu biaya dan VS aset. Biaya itu adalah hanya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sedangkan aset itu memiliki nilai ekonomi. Biaya tidak menghasilkan pendapatan, aset bisa menghasilkan pendapatan dan keuangan. Keuntungan. Biaya nilainya habis setelah dipakai. Aset nilainya bisa bertambah. Sekarang tuh ada ya, apa namanya, karyawan itu penghasilannya 5 juta, 5,6 gitu ya. 5,6 itu maksudnya apa? Tanggal 5 udah habis, tanggal 6 udah serasa empot-empotan gitu kan. Gitu teman-teman ya. Gitu. Insya Allah kalau teman-teman di sini enggak ya gitu. Makanya kita perlu membuka buhul-buhul ini ya tali-tali ini dan kita bergerak menuju ke business owner ya. Kemudian biayanya biaya itu adalah sesuatu hal yang mengurangi uang dan aset itu adalah menambah kekayaan. Gampangnya begini ya gampangnya ini. Ini ada rumah. Menurut teman-teman ini rumah ini biaya atau aset? Rumah mewah di Pondok Indah. Biaya atau aset? Bisa jadi biaya, bisa jadi aset. Oh gitu, Bun. Walaupun posisinya di rumah Pondok Indah, walaupun rumahnya mewah seperti ini, Bun. Walaupun mobilnya berderet, Bun. Dia belum tentu aset. Iya, betul. Ini bisa jadi biaya, bisa jadi aset. Sama aja dengan seperti ini. Rumah sederhana di kampung, ya. Dengan adanya AI, dengan adanya gadget dan AI, ya, ini bisa jadi aset loh, rumah sederhana ini. Bahkan nilainya bisa lebih tinggi dibanding rumah mewah ini, teman-teman. Hmm, ya. Jadi jangan tertipu dengan materi, jangan tertipu dengan penampilan. Ya, please, yuk kita perbaiki mindset kita, teman-teman ya. Oke, ya. Jadi, alhamdulillah berkah adanya teknologi, adanya AI ini, Allah memberikan keadilan kepada semua. Siapapun, dimanapun, yang tinggal dimanapun, apapun latar belakangnya, kalau mau berubah, kalau ingin memperbaiki diri, ya, currency-nya, keuangannya, dan energinya, kesehatannya, ya, kemudian sumber daya alamnya, yuk kita bisa bareng-bareng, gitu ya, gitu. Atau ini rumah yang sudah lengkap dengan mobilnya, ini belum tentu menjadi aset, teman-teman, ya. Bisa jadi ini adalah masih biaya. Saya pun ya seorang akuntan aja baru paham setelah saya bekerja berapa tahun ya, 10 tahun kayaknya tuh. Ada kakak kelas yang ngingetin gitu. Mbak Ria, dirimu kan akuntan nih katanya. Padahal yang ngingetin itu cuma ada 3 ya, beliau tidak lanjut ke S1 gitu.
Sama-sama stan, tapi beliau tidak lanjut S1. Dirumukan aku kan. Udah tahu belum apa bedanya biaya sama aset? Itu rumah Mbak Ria itu masuk biaya atau udah jadi aset? Oh, oh iya Pak ya, gitu. Kita ngobrol di kereta ya sambil menunggu perjalanan pulang. Oh, akhirnya saya belajar teman-teman. Masya Allah. Di situ saya seperti, wah, saya harus keluar dari zona nyaman gitu. Saya seperti ditampar teman-teman ya. Saya merasa sudah mengerti tentang keuangan. Saya sudah mengerti tentang dunia eh, keuangan gitu kan. Tentang kekayaan. Ternyata saya belum teman-teman. Wah, itu benar-benar menampar ya. Akhirnya terus saya belajar. Nah, belajarnya ya saya bertekad bahwa rumah yang saya tempati harus menjadi aset. Tidak boleh hanya menjadi biaya gitu ya. Nah, ini rumah dengan sawah. Aduh, enak banget ya. Rumah mewah, rumah mepet sawah itu. Ini menurut teman-teman aset atau biaya? Biaya atau aset? Kalau dilihat bentuknya kayak gini mah kayaknya aset nih ya Bun ya. Seger gitu ya. Tadi ibaratnya currency-nya, kekayaannya, duitnya nggak kemana-mana ya gitu kan. Energinya ada ya bisa menguasai padi gitu kan. Bisa menanam padi di sekitar gitu kan. Jadi kalau perlu makanan itu gampang gitu kan. Menjadi keluarga yang independen. Nah, iya teman-teman bisa jadi yang tinggal. Makanya sekarang ada namanya slow living gitu ya. Orang banyak yang tadinya urbanisasi sekarang pada balik lagi ke kampungnya masing-masing gitu. Seperti terakhir itu Mardi Guwowik ya. Mardi Guwowik itu sekarang sudah tinggi. Beliau seorang motivator, influencer gitu ya. Ternyata beliau sudah hijrah dari Jakarta, ya dari Jabodetabek, beliau hijrah ke Jogja, teman-teman ya. Dan teman-teman saya juga banyak ya dalam memenuhi suatu supaya memiliki kehidupan yang lebih berkualitas, mereka pindah ke eh, yang masih seger udaranya gitu ya. Karena ini kenapa disebut ini bisa jadi orang kaya? Karena ini lihat nih teman-teman, udaranya seger ya, energinya masih bagus teman-teman. Oh keren ya. Bisa jadi orang-orang yang hidup di sini itu lebih kaya dibanding orang yang tinggal di rumah mewah tadi. Dahsyat. Nah, kemudian ruko. Ruko ini masuk biaya atau aset? Nah, tergantung ya. Tergantung kebermanfaatannya. Nanti kita lihat ya. Mobil. Mobil itu biaya atau aset? Dulu sebelum saya paham ya, ternyata saya pikir mobil, ah tenang, mobil itu mana nyicil lagi. Ya kan? Namanya pegawai itu kan hobinya kan menyekolahkan ya, menyekolahkan surat-surat gitu kan gitu. Nyicil, nyicil bangga lagi. Saya itu dulu ya, gitu. Menganggap mobil itu adalah aset. Padahal ternyata masih biaya, teman-teman ya. Jadi ternyata kalau kita masih di kuadran kiri, itu bisa jadi itu biaya, teman-teman ya. Terus ini perkebunan ya. Berhektar-hektar nih ya. Tapi ternyata kemarin malah longsor ya, membuat memberikan paradox of candy ya, bungkus permen ya di sekitarnya ya, di turut berduka ya di Sumatera Utara dan di Aceh gitu ya, dan sampai sekarang belum belum selesai teman-teman. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran selalu ya untuk sahabat-sahabat kita semuanya. Nah, makanya kita semangat nih teman-teman, kita harus menjadi pribadi yang kaya raya ya, kembali ke fitrah, sehat dan kaya raya. Supaya apa? Supaya kita bisa banyak menolong saudara-saudara kita yang lain ya. Hidup itu tidak hanya tentang diri kita saja, teman-teman ya. Hidup itu tidak hanya tentang hari ini mau makan apa. Hari ini anak-anak saya bagaimana. Tidak, teman-teman ya. Hidup ini panjang. Hidup ini eh, kita perlu meluaskan akaran ah, pandangan kita ya. Nah, ini alhamdulillah nih kalau perkebunannya sudah menghasilkan ya, ada kelapa, ada kopi, ada tebu, ada kakao gitu kan, gitu. Tapi kalau perkebunannya ini ternyata merusak hutan, ya itu
Jadi biaya kan kemarin teman-teman ya, itu jadi banjir itu melanda. Nah, ini biaya membuat uang keluar dari kita. Contohnya, belanja makanan, bayar listrik dan air, bayar internet, beli pakaian, transportasi, biaya hiburan, ya. Ini adalah masih masuk biaya, teman-teman. Nah, ini biasanya yang saya bilang tadi, biaya-biaya ini terjadi banyak di kuadran kiri, ya. Tapi kalau di kuadran kanan, dia sudah pandai menggunakan belanja makanan itu dijadikan aset, ya. Listrik dan air dijadikan aset. Gimana supaya menghasilkan? Kemudian internet dijadikan aset, jangan cuma jadiin biaya, ya. Caranya adalah dengan kita menjadi business owner, gitu. Pakaian yang kita miliki, ya, walaupun beli itu, tapi harus dijadikan aset, gitu. Kemudian transportasi, mobil, kendaraan, motor, ya, eh, helikopter, pesawat terbang, gitu ya. Itu kalau kita mau jadi kaya raya, maka kita harus menjadi business owner, teman-teman. Ya, karena ternyata kuadran kiri dan kuadran kanan itu berbicara mengenai mindset. Ya, teman-teman saat ini masih menjadi employee, tapi mindsetnya sudah menjadi business owner. Keren, good, ya, itu. Teman-teman masih menjadi employee, tapi leadership teman-teman terus dinaikkan, gitu ya. Menjadi karyawan yang eh, produktif, karyawan yang berkinerja, ya. Sehingga nanti Allah akan berikan eh, level teman-teman naik menjadi seorang business owner. Keren, ya, gitu. Teman-teman masih menjadi employee, tapi teman-teman pandai mengelola uang, ya. Dijadikan menjadi dinar khairul rozikin. Nah, itu teman-teman juga sedang menjadi seorang business owner. Artinya, walaupun posisi teman-teman di kuadran kiri, ya, tapi mindset teman. Yang penting itu adalah mindset semua teman-teman ini adalah berpindah ke kuadran kanan, teman-teman. Gitu ya. Walaupun teman-teman masihnya, Bun, saya tadi ya long long time menjadi employee gitu kan gitu. Tapi kalau bekerjanya itu tidak hanya dalam rangka uang, ya, tapi dalam rangka membangun jaringan, ya, menjaga silaturahmi, menambah koneksi, insya Allah teman-teman bakal menjadi orang kaya. Teman-teman syaratnya harus siap menjadi seorang business owner. Karena seorang business owner ini adalah seorang risk taker, orang yang berani mengambil resiko. Ya. Karena resiko ini kita tidak bisa hidup menghindari resiko. Tidak bisa, teman-teman, ya. Resiko itu selalu melekat, ya, seperti mata uang, ada kanan, ada kiri. Itu resiko itu selalu melekat dan kita tidak bisa menghempaskan resiko. Tidak bisa, teman-teman. Yang ada kita adalah justru ketika kita menghindari resiko, sebetulnya kita sedang memutuskan untuk, iya, tidak mau bertumbuh, teman-teman, gitu ya, gitu. Karena resiko itu seperti di Quran surat Al-Insyirah, ya, bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, gitu ya. Bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan dan resiko itulah eh, kita sebetulnya Allah sudah mendidik kita menjadi seorang yang pandai untuk mengelola resiko. Kemudian tentang apa lagi? Tentang ilmu pengetahuan, gitu ya. Oh, ini double nih, pengetahuan. Itu. Jadi, walaupun teman-teman sebagai seorang employee, tapi kalau teman-teman terus mengupgrade ilmu teman-teman, ya, seperti sekarang, teman-teman sedang mengikuti Zoom, walaupun di jam pekerjaan, nggak apa-apa lah ya, gitu. Mengisi waktu daripada dipakai buat tidur, gitu kan, gitu. Pekerjaan juga udah beres, gitu kan. Mengoptimalkan waktu teman-teman, mengecas, mengecas, menambah ilmu pengetahuan, gitu ya. Insya Allah, teman-teman bakal eh, menjadi orang yang sukses, berkah dan mulia, gitu ya, teman-teman. Dan melalui apa? Kendaraannya adalah menjadi seorang business owner, gitu. Kapan kita menjadi investor? Oke, ya.
Jadi kaitannya dengan biaya dan aset, orang-orang yang tidak mengubah mindsetnya, tidak menaikkan level leadershipnya, tidak pandai mengelola uang, ya, apa yang dia kerjakan itu selamanya akan menjadi biaya, teman-teman. Ya, tidak pandai mengelola jaringan, tidak pandai memaintain koneksi, tidak terus menambah ilmu pengetahuan, selamanya akan berada di kolom biaya. Ya, maka kalau kita pengen menjadi kaya raya, ayo ubah segera, perbaiki mindset kita, naikkan level leadership kita, perbaiki pengelolaan keuangan kita, naikkan level jaringan dan koneksi kita, tambah terus ilmu pengetahuan kita, maka kita akan memiliki aset, ya, yang mengajak kita untuk menjadi hidup dan kaya raya. Dan menariknya, untuk kita menjadi seorang yang kaya raya tadi, untuk memiliki aset tadi, ya, itu ada caranya leverage dikali value, gitu. Kita ini tidak akan bisa bekerja sendiri, teman-teman. Setinggi-tingginya self value, sepinter-pinternya orang, itu perlu leverage, ya. Dan leverage ini adalah komunitas, ya. Ya, termasuk wasilah teman-teman bisa belajar ke saya bisa sharing mengenai amazing quantum, saya bisa sharing mengenai tentang keuangan. Itu adalah leverage-nya berada di komunitas yang luar biasa, gitu ya. Maka simpel ternyata ya, untuk menjadi seorang yang kaya raya itu adalah naikkan leverage dan value. Kalau tadi tentang mindset, leadership, pengelolaan keuangan, jaringan koneksi, dan ilmu pengetahuan itu adalah cara menaikkan value, dan komunitas itu adalah cara menaikkan leverage. Teman-teman siap menjadi pribadi yang kembali fitrah, sehat dan kaya raya? Katakan saya. Amin ya. Yang pengen punya omset miliaran, yang pengen punya uang ratusan dinar, katakan saya. Amin ya rabbal alamin. Lalu di manakah posisi kaya? Posisi kaya itu ada di kuadran kanan, ya teman-teman ya, gitu. Siapa yang dimaksud orang kaya? Nah, nah, ini yang perlu kita luruskan lagi. Ternyata sekarang itu orang kaya itu bukan berarti orang yang punya mobil, ya, bukan berarti orang yang rumahnya mewah, di Pondok Indah, ya kan, di komplek elit. Ternyata bukan, teman-teman ya. Orang kaya itu adalah orang yang pandai mengelola keuangannya. Itu ya. Orang kaya itu adalah orang yang pandai mengkonversi uangnya menjadi uang yang berjangka panjang. Ya, ibaratnya kalau rupiah itu masih biaya ya karena berjangka pendek dan dibutuhkan di waktu yang sangat cepat ya. Sedangkan dinar itu adalah aset. Lalu gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi orang kaya gitu? Saya, saya kasih tahu nih teman-teman, cara mudahnya. Dimulai dari yang simple, dimulai dari kebutuhan dasar kita, dimulai dari sesuatu yang perlu kita prioritaskan banget. Apa itu? Apa itu? Ya, gini. Kebutuhan dasar manusia. Jadi, apa namanya? Kita tidak akan, jangan ngomongin kebutuhan sekunder dan tersier dulu deh, gitu ya. Perbaiki dulu kebutuhan primer kita. Kebutuhan primer kita itu apa sih? Sebetulnya manusia itu tidak bisa lepas dari persoalan kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa kita perlu membangun peradaban dari rumah. Dan kita perlu terus membangun mindset kita, gitu ya. Memperbaiki mindset kita. Karena kita sedang bersaing dengan dunia di luar sana yang pengen menguasai currency kita, pengen menguasai keuangan kita, pengen menguasai energi kita, pengen memporak-porandakan kesehatan kita, dan pengen menguasai sumber daya alam kita, teman-teman. Gitu. Maka kita perlu sekali untuk memiliki akar yang kokoh di rumah. Yaitu akar yang kokoh itu adalah dibangun dengan kesehatan yang kuat, keuangan yang oke, ya, dan pendidikan yang dahsyat, gitu ya.
Dan pendidikan ini, tadi saya bilang ya, eh, perlunya kita terus memperbaiki pendidikan kita, mindset kita. Ya, ya semoga yang ada di Amazing Quantum ini adalah dalam rangka memperbaiki pola pikir kita, pendidikan kita. Anggap kita sedang kuliah nih teman-teman ya, kuliah. Menurut Felix Yao mengatakan begini, beliau mengatakan kepada gurunya, Ustadz, betul nggak nih ya? Sebetulnya biaya pendidikan orang-orang itu pengennya pendidikan itu gratis ya gitu. Sebetulnya bisa nggak sih pendidikan itu gratis? Karena sebetulnya kan pendidikan itu perlu biaya gitu loh. Kita real aja data gitu. Pendidikan itu dan biayanya itu mahal gitu. Makanya dulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, orang tuanya itu jual rumah teman-teman. Supaya anaknya memiliki pendidikan yang bagus gitu. Jadi kita harus sadar bahwa pendidikan itu memang tidak bisa gratis teman-teman. Pendidikan itu tetap harus berbayar. Nah, tinggal pertanyaannya siapa yang bayar nih teman-teman, gitu ya. Siapa yang bayar? Dan dalam kondisi saat ini, dengan kondisi pemerintah yang memiliki amanah yang banyak, ya, memiliki beban hidup yang banyak, ya, kita mau bersandar kepada siapa lagi teman-teman? Itu. Maka kita harus mandiri secara pendidikan, ya. Mandiri, ya, termasuk di Amazing Quantum ini adalah dalam rangka memberikan pendidikan kepada teman-teman, pendidikan membangun peradaban dari rumah, gitu ya. Dan pendidikan yang bagus ini, kalau kesehatannya memble, gitu kan, itu ya nggak akan bisa juga teman-teman. Sepintar-pintarnya orang, mau PhD, mau doktor, mau profesor, tapi kalau kesehatannya menurun, dia nggak akan bisa. Gitu teman. Orang-orang yang memiliki impian banyak itu adalah orang-orang yang sehat. Tapi orang-orang yang sakit, ya, itu dia hanya memiliki satu impian. Apa impiannya? Pengen sehat. Maka dari sekarang kita harus kembali menguasai kedaulatan kesehatan kita. Yuk, kuasai kedaulatan sehat di rumah kita, teman-teman. Ya. Dan yang kedua itu adalah keuangan. Keuangan itu adalah ya kita perlu menjadi tadi ya investor untuk bisnis kita sendiri teman-teman ya, dan pendidikan. Oke. Nah, ini ada cara yang sangat mudah yaitu aset soleh dinar khairul rezekin. Saya sharing yang mudah-mudah aja deh teman-teman ya. Saya nggak pengen terlalu banyak teori ya. Yang penting kita harus banyak praktek gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nasrullah ya sudah membangun MRBA Magnet Rizki Business Academy dan produk utamanya itu adalah Dinar Khairul Razikin. MRBA sendiri produknya selain dinar itu ada stevia, kemudian ada juga kafling ya, kafling apa namanya? DWMR, kemudian ada juga umroh haji, tapi yang paling utama itu sekarang itu adalah dinar. Ya, maka simpelnya, sederhananya, teman-teman segera kuasai keuangan teman-teman ya dengan pindahkan rupiah ke dinar khairul razikin ya. Karena dinar ini tidak hanya berbicara mengenai currency, tapi dia juga berbicara mengenai energi ya dan berbicara mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu ya. Negara yang makmur itu adalah negara yang memiliki kandungan emas, bukan kandungan emasnya, tapi tabungan emasnya, rakyatnya punya tabungan emas yang banyak. Gitu. Apa itu aset soleh? Aset yang terbukti berbakti memberikan pasif income. Ya, seperti di Quran surat Nuh, ya, Allah memberikan harta dan sungai-sungai di dalamnya. Itu adalah pasif income. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh seorang business owner. Kepada pemiliknya seiring pertumbuhan nilainya tiap tahun tanpa resiko apapun. Maka itulah miliki emas dina khair rozikin. Dahsyat. Alhamdulillah. Kemudian apa nih aset kesehatannya? Aset sehatnya itu adalah ada suatu alat ya, alat yang air itu
air itu kan dibahas penting ya di Al-Quran. Nanti kapan-kapan saya membahas spesial mengenai air di Al-Quran ya teman-teman. Dikaitkan dengan Nabi Ibrahim gitu ya, Nabi Ismail gitu ya. Ya kita karena kita hidup di akhir zaman, kita tidak mengenal Nabi Ibrahim, maksudnya kita tidak bertemu ya. Tapi kita mengenal peninggalan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yaitu air Zam-Zam. Dan Zam-Zam sendiri ternyata bukan nama air tapi nama sifat ya, sifat Zam-Zamnya. Dan ada suatu negara ya, Jepang itu meneliti air Zam-Zam. Kemudian dari hasil penelitiannya itu eh, mereka membuat mesin yang kualitasnya menyerupai air Zam-Zam, teman-teman. Masya Allah. Jadi ini berbicara mengenai kesehatan. Dan jurnalnya sudah lebih dari 171 penyakit bisa sembuh melalui Zam-Zam water mesin ini, teman-teman. Gitu. Usianya bisa lebih dari 20 tahun, ya. Itu. Jadi, yuk teman-teman, selain memiliki aset soleh, ya, miliki juga aset sehat ya, supaya teman-teman bisa setelah mindsetnya diperbaiki, kemudian kita perlu maintenance terus tubuh kita ya. Nah, Dinar Khairul Razikin ini adalah bagian dari alat untuk investasi kehidupan kita, teman-teman ya. Kalau di Dinar itu adalah investasi mengenai keuangan, dan aset sehat ini mengenai investasi kesehatan gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, boleh? Jadi bagaimana cara mengubah biaya menjadi aset? Ternyata mudah ya, dengan cara memiliki aset sehat dan memiliki aset soleh, teman-teman. Itu ya. Itu saja dari saya, teman-teman. Ini saya sedang membangun secara serius ya komunitas Kran Rizki, Fitrah Sehat dan Kaya Raya. Karena kita ini sebetulnya pada dasarnya sudah sehat dan kaya raya, teman-teman. Kalau kita belum sehat, maka yang perlu diperbaiki adalah diri kita. Kalau kita belum kaya raya, maka perlu diperbaiki adalah diri kita. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu. Silakan hubungi para pengundang Anda, katakan saya ingin kembali fitrah, menjadi sehat dan kaya raya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat jam 11.30, jadi kita cukupkan dulu sampai. Itu kelak akan tiba saat jiwa kembali kepadanya. Puasa kecil di dunia fana, dibalas surga yang tiada tara. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia saat berbuka dan saat jumpa dengannya. Ya Allah, terimalah puasa kami hingga bertemu denganmu ilahi. Bagi yang berpuasa, ada dua bahagia saat berbuka dan saat jumpa dengannya. Hari ini syukur terasa, esok di akhirat bahagia sempurna. Jika tidak ada pertanyaan, silakan. Langit memanggil jiwa yang sadar. Ada amanah yang tak boleh pudar. Harta umat bukan sekadar angka. Ada hak mustahil di dalamnya. Kami berdiri bukan karena nama, bukan pula karena dunia. Kami bergerak karena firman-Nya yang turun membawa cahaya. Di dalam kitab suci yang mulia, Allah memerintah penuh makna. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.